Jawa Post TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di sebuah program spesial Generasi Berkarya. Bersama saya Tori Andromeda, senang sekali kami akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya membicarakan banyak hal tentang politik yang selalu dinamis di Indonesia, khususnya menjelang 2024. Dan senang sekali ada saya Tori Andromeda yang akan mengajak ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang untuk hari ini sudah hadir. Langsung saja kita akan sambut, ini dia Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun, Mas Bagus Rizky Dinarwan, SSI MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Tori. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Senang sekali, terima kasih banyak sudah mampir dan hadir di studio kita Jawa Post TV untuk hari ini di program spesial Generasi Berkarya ya. Generasi Berkarya pastinya banyak hal yang akan kita ulas, khususnya terkait masalah ya politik dan juga partai dan berbagai macamnya, khususnya untuk Partai Golkar sendiri, mengingat Mas Bagus ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun. Dan kalau kita kembali ke flashback sebelum-sebelumnya, memang sebenarnya untuk jabatan Ketua Partai DPD Golkar Kota Madiun ini 2020 sampai 2025 ya. Kemudian di tengah jalan ternyata ada pergantian yang pada akhirnya Mas Bagus ini didapuk sebagai Ketua Partai DPD Partai Golkar Kota Madiun. Apa beban yang sekarang ini diemban? Jadi gini Mas Tori, jadi ini kan saya menggantikan almarhum Pak Winarko. Iya. Jadi waktu itu Musdalub, musyawarah daerah luar biasa itu diselenggarakan sudah masa pendaftaran caleg ke KPUD. Oke. Saat itu kami sampaikan ke teman-teman semua, ini kalau kita mau bersaing secara seperti biasanya, kita kehilangan momen, kehilangan waktu karena sudah pendaftaran ke caleg ke KPUD. Kalau mau ya sudah, kita aklamasi saja, toh saya juga tidak mencalonkan sebagai anggota DPRD. Akhirnya alhamdulillah semua sepakat bahwa ini untuk kepentingan bersama yang istilahnya lebih besar ibaratnya dibanding kepentingan pribadi kan gitu. Jadi alhamdulillah semua sepakat, kita sama-sama berniat untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Madiun. Itu Musdalub terjadi di bulan Mei 2023 ya. Menggantikan ketua sebelumnya yang Pak Winarko ya meninggal dunia dan pada akhirnya digantikan oleh Mas Bagus. Apa yang terjadi di Musdalub waktu itu? Ya alhamdulillah karena kita punya pemikiran yang sama, kebersamaan, akhirnya aklamasi memilih saya untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun. Prosesnya seperti apa Mas Bagus? Ya alhamdulillah sangat singkat sekali kok. Jadi begitu ada perintah untuk melaksanakan Musdalub, di mana itu saat itu PLT-nya Pak Ali, langsung kita musyawarah ketemu, ya sudah Musdalub tidak terlalu banyak, sepakat saya menjadi ketua. Dari situ langsung caleg disusun dan dalam segera mendaftarkan ke KPUD Kota Madiun. Semua sudah sepakat bahwa Mas Bagus ini merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan ketua sebelumnya begitu ya. Tanggapan kader sendiri seperti apa? Alhamdulillah tidak banyak permasalahan. Jadi yang penting itu dalam ini kan organisasi ini bagaimana kita mempunyai semangat cita-cita yang sama. Sama untuk karena ada kebersamaan pasti akan muncul kekuatan. Nah itu yang kita bangun di Partai Golkar ini. Jadi saya membangun, ayo kita bersama-sama meraih kepercayaan masyarakat, ya kita membesarkan Partai Golkar ini. Kurang lebih itu Mas Tori. Kalau untuk kembali lagi ke beban tadi ya, saya masih penasaran sekali beban yang ditanggung seorang ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun ini seperti apa sih Mas Bagus? Jadi yang pasti tanggung jawab seorang ketua partai dimanapun, ya kalau saya ini kan Ketua Partai Golkar di Kota Madiun adalah membesarkan partai. Berarti meraih kursi DPRD lebih banyak dari sebelumnya. Nah caranya bagaimana? Ya caranya kita harus meraih hati masyarakat. Bahwa caleg Golkar ini, Partai Golkar ini bisa dipercaya. Itu kuncinya. Jadi kalau pengen suara Golkar naik, ya Partai Golkar dan beserta caleg-calegnya ini harus meraih kepercayaan, meraih hati masyarakat. Itu yang paling utama. Gitu Mas Tori. Nah, kalau kita berbicara tentang Partai Golkar ini juga cukup menarik. Salah satu partai yang cukup veteran sekali ya di dunia perpolitikan Indonesia, bahkan sejak era Orde Baru,
Pak Harto dan lain-lain. Apakah mindset itu juga masih ada, Mas Bagus, untuk mungkin melihat masyarakat awam mungkin ya, melihat Partai Golkar sendiri sekarang seperti apa sih? Kalau saya belum menyampaikan Iya. ya, saya sendiri itu senang dengan Golkar karena satu, ini partai yang dimana setiap orang bisa menjadi pemimpin di dalamnya. Jadi partai ini tidak tergantung dengan trah atau garis keturunan. Turunan, ya. Dinasti. Ya, tidak. Partai Golkar itu tidak tergantung pada dinasti. Ya. Tidak juga harus mengikuti figur tertentu, tidak. Di Golkar ini siapapun bisa jadi ketua. Artinya yang dibangun di Golkar adalah sistem. Jadi sistem ini akhirnya memberi kesempatan yang sama pada setiap orang untuk menjadi pemimpin. Ya. Dan di Golkar ini diajarkan semua itu by rule, by aturan. Jadi aturannya seperti apa sehingga kita tidak ada namanya hegemoni satu orang atau satu kelompok terhadap keseluruhan, itu tidak ada. Setiap orang memberi kesempatan yang sama dan ini asiknya. Jadi kalau bisa dikatakan, bukan saya sombong tidak ya, tapi Golkar adalah partai modern. Dan harusnya setiap partai yang ada di negara ini juga mengikuti Golkar. Oke. Jadi sistem yang dibangun. Kalau sistem berarti rule, berarti ini adalah kebersamaan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Menarik sekali juga kita melihat sosok Mas Bagus ini. Ini for your information juga ya, Mas Bagus ini merupakan putra dari salah satu legenda Madiun ya, yaitu kalau orang lebih akrabnya menyebutnya Mas Tarmaji, ya, Bapak salah satu orang yang sangat berpengaruh juga di salah satu perguruan pencaksilat juga di Madiun. Seberapa besar pengaruh mungkin sosok Bapak di karir Mas Bagus? Jadi almarhum itu hanya memberikan nasihat ke saya. Gus, kalau kamu jadi dewan, di situ untuk kamu cari nama, cari jeneng, bukan cari jenang. Cari jenangnya di luar. Yeah. Waktu saya jadi ketua DPD Golkar Kabupaten Madiun, almarhum juga nyampaikan, kamu di Golkar itu berbuat untuk orang banyak. Kalau kamu berbuat untuk diri sendiri, maka ya hanya itu yang kamu dapat. Tapi kalau kamu berbuat untuk orang lain, insya Allah akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan memberikan istilahnya hasil yang lebih besar gitu. Intinya apa? Memberikan perhatian kepada kepentingan orang banyak. Luar biasa. Sebelum menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar untuk Kota Madiun, Mas Bagus ini juga sudah malang melintang di Kabupaten Madiun juga sebagai anggota Dewan ya waktu itu ya. Mungkin bisa diceritakan perbedaan selama di kabupaten dan juga di kota, polanya seperti apa? Sebenarnya hampir mirip, dimanapun sama. Jadi Golkar ini sama lah. Jadi 2010 saya menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten. Saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Madiun. Periode kedua saya tidak mencalonkan sebagai ketua DPD. Saya di periode kedua itu 2014 ke 2019 saya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Madiun. Nah, kemudian berikutnya ya bagi saya anggota sudah, wakil ketua sudah, ya berarti boleh dong saya punya karir yang lebih tinggi kan. Saya pengen maju ke provinsi tetapi diberikan kesempatan malah ke DPR RI. Tapi belum berhasil. Berarti nek dulu almarhum Bapak itu nyatakan ya kalau kalah di gelanggang jangan di luar ngundat-ngundat. Tetapi kalau kalah ya harus berani tanding lagi. Jadi artinya kalau begitu saya tidak berhasil, ya sudah saya kalau mau tahun berikutnya saya harus jago lagi untuk DPR. Tapi tahun ini saya putuskan tidak jago. Menarik. Nanti kita akan bahas ya kenapa tidak jago lagi untuk segmen berikutnya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di Jawa Post TV di program spesial kita Generasi Berkarya. Pemirsa Jawa Post TV kembali lagi di Generasi Berkarya, sebuah program spesial khusus Anda pemirsa Jawa Post TV. Masih juga bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun, Mas Bagus. Masih muda, 47 tahun ya.
usianya 47 tahun dan sepertinya ini merupakan salah satu ya sosok yang fresh lah ya. Yang mungkin bisa memberikan banyak kontribusi juga untuk masyarakat. Mas Bagus, penasaran sekali. Mungkin beberapa masyarakat kita menganggap bahwa seseorang ketika bermain di ranah politik itu juga ya harus keluar biaya banyak gitu ya. Harus keluar kos yang banyak gitu. Apa tanggapan Anda terkait mindset seperti ini? Ya, kos politik yang tinggi itu yang harus dilawan. Jadi tidak benar kalau kos politik itu harus besar. Ya. Kalau kita ngelihat terjun di politik akan paham berapa banyak orang itu dengan kos politik besar itu malah ternyata juga tidak berhasil menjadi anggota DPR atau DPRD kayak gitu enggak berhasil. Tapi ada juga orang yang dengan kos politik rendah ternyata bisa menjadi anggota DPR. Nah, kalau pengalaman yang saya alami, kos politik itu rendah bila mana kita bisa meraih kepercayaan. Kepercayaan masyarakat itu yang paling utama. Betul. Jadi kalau kepercayaan itu bisa kita raih, kita bisa menghargai keberagaman, bisa menghargai perbedaan pendapat yang ada, bisa menghargai siapapun lah. Sehingga masyarakat timbul, oh saya tak nitipkan kepercayaan saya kepada Mas A gitu ya. Ya sudah, itu nanti kos politik kan rendah. Jadi munculnya adalah kepercayaan, saling percaya, saling menghargai, itu kan membuat politik rendah. Trust ya. Jangan waktu mau pileg ini baru datang kayak gitu. Jangan. Jadi sebenarnya anggota dewan itu sudah difasilitasi dengan beragam fasilitas, terutama masa reses, yaitu manfaatkan. Jangan datang waktu saat ini saja. Bahkan kalau yang saya alami sendiri, komunikasi tidak perlu mahal kok. Bahkan cukup kadang istilahnya apa, masak mentok itu kalau di desa itu, cari-cari bareng, lesen, ya sudah selesai. Dan tidak perlu harus ada amplop transport, tidak perlu. Jadi masyarakat itu ditemani, diajak ngobrol aja sudah seneng gitu loh. Itu artinya untuk Mas Bagus sendiri secara pribadi faktor sosok itu juga sangat berpengaruh dong. Ya. Jadi ini pengalaman ini yang saya sampaikan kepada teman-teman yang jago sekarang ini, bagaimana panjenengan semua ini bisa menjadi sosok yang dipercaya. Yang dianggap bisa istilahnya mampu untuk menampung aspirasi masyarakat. Ya. Gitu. Tanggapan Mas Bagus sendiri terkait sosok yang lebih sekarang mungkin lebih dilihat daripada partai misalnya. Ya, memang dengan itu tidak bisa kita pungkiri ya sepertinya ya. Jadi dengan mekanisme pileg yang suara terbanyak ini, mau tidak mau harus dibangun figur pribadi. Betul. Selain figur partai, ada figur pribadi yang harus dibangun, yaitu apa? Kepercayaan, trust. Trust ini yang harus ditumbuhkan. Betul. Nah, trust ini juga tidak bisa ujuk-ujuk atau tumbuh, itu tidak, butuh proses. Makanya kalau mau nyalek sebenarnya jauh hari sudah mempersiapkan diri. Jadi bagaimana mulai dekat dengan masyarakat, bisa menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, dan bagaimana merangkum itu semua menjadi solusi bersama. Betul. Nah, kalau itu sudah muncul solusi bersama, maka akan muncul kepercayaan. Gitu. Kalau tanggapan Mas Bagus sendiri terkait beberapa politisi, kader juga mungkin yang masih juga menggunakan cara-cara konvensional dalam berkampanye, berpolitik, mungkin dengan cara-cara kuno. Apa tanggapan Anda? Ya, kalau saya mungkin mending dananya yang pasang banner banyak-banyak itu dikurangi lah. Untuk apa berarti? Sekarang kalau kita, mohon maaf, kalau satu banner itu 500.000, kalau saya lebih seneng saya ajak ngopi bareng gitu. Itu akan lebih mengena itu gitu. Iya. Lebih menyentuh ke personal masyarakatnya sendiri. Gitu loh. Jadi kualitas seseorang itu akan kelihatan saat kita ngobrol bersama. Betul. Oh ternyata kalau ada usulan dia tidak langsung mengentahi. Oh ternyata semua ditampung dan dicarikan. Oh ini solusi bersama. Si A punya usulan ini, si B punya usulan ini, si C punya usulan ini. Dan ini dirangkum. Dan tidak boleh hanya usulan satu pihak saja yang diistimewakan, itu tidak boleh. Makanya daripada banner itu, satu banner itu 500.000. Mulai kerangkanya, bannernya itu, nah mending dipakai ngopi bareng aja lah. Dan itu mungkin kali berapa titik gitu ya? Itu udah, nah makanya itu mungkin sebenarnya bisa ya diminimalisir mungkin buat teman-teman ya yang mungkin mau nyalon juga. Sebenarnya kos politik bisa sekali ditekan ketika memang sosok itu sudah kuat begitu ya. Bagaimana pada akhirnya kita juga tidak bisa menampik bahwa sosok ini bahkan lebih sering dan lebih banyak dilihat oleh masyarakat daripada nama besar partai di belakangnya. Kemudian untuk yang terjadi di
Golkar sendiri mungkin Mas Bagus yang dilihat untuk kader-kadernya sudah melakukan hal-hal seperti itu kah? Untuk bisa menekan kos politik rendah tapi lebih bisa berbaur dengan masyarakat seperti itu, yang terjadi seperti apa sekarang? Insya Allah kami kan adakan diskusi tiap saat dengan caleg. Itu yang kami sampaikan. Jadi Anda harus turun ke bawah. Jadi kalau hanya gambar itu tidak ada ikatan emosional. Ya. Tetapi kalau ada yang ngopi bareng, terus ketemu, bercengkrama, ngobrol, itu pasti akan muncul emosional, itu pasti muncul. Ya. Yang kalau sudah emosional muncul, dia mohon maaf dibayar berapapun tidak akan berkembang. Karena dia pasti akan, aku sudah pernah ngobrol sama caleg A dan saya sudah diajak ngobrol kok enak, nyambung. Nah, yang kita harapkan di situ. Terkait janjinya ditepati atau enggak, itu kayaknya urusan belakangan, paling enggak sudah menyentuh ke masyarakat daripada harus mencetak banner atau baliho berapa meter kali sekian meter, 500.000 kali berapa titik, puluhan juta mungkin ya habisnya ya. Kemudian untuk strategi-strategi campaign di digital mungkin ya, apalagi mungkin khususnya para kader-kader yang sudah mulai melek digitalisasi. Pendapat Anda mungkin di kader Partai Golkar? Jadi untuk kader ke Partai Golkar itu kami siapkan juga untuk istilahnya konten untuk dunia digital ya. Kami buatkan profil tiap caleg, nanti bisa dibuat di konten YouTube. Cuman belum bisa kami tampilkan karena ini belum masa kampanye. Tapi begitu masa kampanye akan muncul di YouTube profil para caleg sehingga masyarakat bisa lebih kenal. Sehingga bisa lebih kenal dan kita buka juga untuk medsosnya juga kurang lebih seperti itu. Berarti aksesnya semakin dipermudah ya daripada pada akhirnya masyarakat harus melihat di kiri kanan jalan banner baliho besar-besar yang ya konvensional gitu, masih secara kuno. Kalau banner itu kan kan satu arah, komunikasi satu arah. Padahal kalau sekarang ini kami coba komunikasi bisa dua arah. Jadi termasuk adanya profiling tiap caleg itu di YouTube, ya otomatis kenal. Kenapa saya memilih si A? Si A itu ternyata latar belakangnya adalah pengusaha. Kebetulan saya juga seorang pengusaha. Harapan saya kalau teman saya yang pengusaha ini terpilih, maka perizinan akan lebih bisa diproses untuk lebih mudah. Rule aturan-aturan yang disiapkan di Perda bisa mempermudah teman-teman pengusaha. Ini salah satu contoh. Misalnya kita profiling juga seorang seniman, berarti juga sama. Saya pengen agar seniman itu lebih mendapatkan kesempatan. Jadi dengan mereka lebih kenal calegnya, maka akan lebih dekat, secara emosional juga dapat dan otomatis akan memilih Partai Golkar. Betul sekali. Khususnya mungkin kalau digitalisasi masyarakat bisa berinteraksi dua arah, mungkin bisa tanya jawab juga di kolom komentar atau mungkin bisa saling DM-an maybe di beberapa sosial media dan lain-lain ya. Menarik. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, teman-teman pemirsa Jawa Post TV, khususnya masih penasaran juga kenapa Mas Bagus ini nggak jago. Segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di program spesial kita Generasi Berkarya. Pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di program spesial kita Generasi Berkarya. Masih juga bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun, Mas Bagus ya. Mas Bagus, menarik sekali sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun. Sebelum-sebelumnya juga sempat di kabupaten juga, anggota dewan juga. Tapi sebelum-sebelumnya lagi mungkin. Ya ini yang mungkin belum diceritain. Kuliah di mana, terus juga sempat berkecimpung di bidang apa aja mungkin? Ya, kalau dulu kuliah di UI. Jas kuning. Sekarang masih kuning. Tapi kuliah saya tidak ada hubungannya dengan politik itu, karena saya S1-nya ngambil fisika instrumentasi. Terus saya juga sempat bekerja di Jakarta sambil meneruskan S2. Jadi saya kerjanya ngambil shift malam, sehingga saya ambil S2-nya reguler, saya ngambil S2-nya elektro, jaringan informasi dan multimedia. Elektro. Jadi malam kerja, siangnya kuliah. Terus 2005 saya balik ke Madiun, saya jadi dosen di Poltek Madiun. Saat itu belum negeri, saya juga ikut membantu proses
pengajuan proposal untuk penegrian. Oke. Nah begitu 2009 saya baru terjun ke politik. 2008, 2009 saya terjun di DPRD Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Iya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu Mas Bagus, kenapa nggak jago? Kenapa nggak jago? Jadi 2024 ya, maksudnya ya semua orang pada pengen Iya. ya, pengen jago dan lain-lain. Kenapa Mas Bagus memilih untuk tidak? ya gini, jadi kalau caleg itu prestasinya adalah bisa menjadi anggota dewan, Ya, meraih kepercayaan masyarakat. Betul. Nah kalau saya sekarang sebagai ketua partai, maka prestasi bagi saya adalah menaikkan kursi anggota DPRD. di kabupaten kan sudah ada pengalaman kan? Nah ini kan di kota ini, belum ini. Iya, Nah, sementara- walaupun mungkin beda wilayah saja. Beda wilayah. Tapi kan pengalamannya sudah ada sebenarnya. Ya, jadi karena di anggota sudah, pimpinan dewan sudah, nah sekarang saya menjadi ketua, makanya prestasi bagi saya adalah bagaimana kursi yang 2 ini bisa meningkat, Oke. gitu. Untuk di Kota Madiun kan baru 2 kursi ke Ya. Partai Golkar. Untuk sekarang 2 kursi ya. Nah, bagaimana nanti di Pileg 2024 ini bisa bertambah, kayak gitu. Oke. Oh, menarik ketika kita membahas tentang perolehan kursi. Sekarang Partai Golkar untuk Kota Madiun ada 2 kursi. Oke. Kedepannya berarti target berapa? Targetnya ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jadi kalau kita ngomong Kota Madiun dan Padapil, Ya. kalau kita ngomong 4 itu bukan target namanya, tapi wajib itu. Iya, Wajib. wajib, Kalau wajib. targetnya ya berarti harus 8. Padahal 4 itu Iya. udah banyak gitu Ya. sebenarnya. Nah, tapi kan makanya kalau target sesuai itu kan nggak asik gitu loh. Jadi tiap dapil harus mendapatkan kursi, maka hukumnya wajib. Itu artinya 4 kursi pasti tercapai. Insya Allah tercapai. Makanya itu minimal itu. Seyakin itu kah? Anda? Iya. Oke. Dan terus kemudian targetnya berarti diletakkan 8. Nanti realistisnya berapa, capaiannya berapa. Jadi 4 itu adalah angka minimal bagi Golkar Kota Madiun. Iya. Itu artinya memang Mas Bagus ini tidak fokus untuk nyalek atau jago dulu, tapi lebih fokus ke membesarkan Partai Golkar, Golkar. dan juga meraih kursi sebanyak-banyaknya. Apa yang sudah dilakukan sampai hari ini? Sampai hari ini yang pasti kami menyiapkan caleg-caleg yang memang benar-benar profilingnya bagus. Ya. Jadi memang layak untuk menjadi wakil rakyat, Ya. tidak asal. Jadi dari tiap dapil itu yang tanding tidak hanya 1 orang. Yang tarung ya hampir mayoritas tuh siap tarung untuk memenangkan Partai Golkar. Di internal sendiri kami juga benahi kantor Partai Golkar, karena bagi kami itu termasuk citra partai. Ya. Orang kalau ngelihat kantor itu kurang rapi kan pasti pendapatnya kan bagaimana kan itu kan. Ya. Pasti akan agak mirip. Tapi kalau kita percantik, orang itu kan pede percaya diri. Jadi secara tidak langsung menaikkan value-nya Partai Golkar. Oke. Dan sudah dipercantik ya. Nah, Sudah. itu menarik. Kalau kita bahas terkait kantor DPD Partai Golkar Kota Madiun juga yang sudah direnovasi, yang Iya. sudah dibenahi semakin cantik. Ada tujuan apa selain mungkin memang membuat nyaman para kader dan lain-lain, untuk meraih simpati publik juga kah? Jadi salah satunya untuk tujuannya meraih simpati publik. Ya. Jadi kita percantik partai ini sama artinya sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan, ayo para caleg itu percantik diri panjenengan. Oke. Nah, mempercantik diri caleg itu adalah bagaimana dalam hal apa meraih kepercayaan ini. Kalau kantornya juga rapi, harapannya berarti calegnya juga akan tertata, Ya. terdisiplin lah kan kayak gitu. Sehingga membesarkan Partai Golkar ini bareng-bareng. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi semua sisi. Oke. Partai lain pun nanti bila mana berkoalisi dalam pilkada akan melihat Partai Golkar itu menjadi sesuatu yang value-nya tidak bisa diraba, jadi tidak akan direndahkan. Kalau kantornya rapi, terus calegnya juga istilahnya berkompeten, berkualitas, otomatis value-nya Partai Golkar akan naik. Nah ini yang ingin saya capai. Ya. Gitu. Itu artinya kantor merepresentasikan kader yang semakin berbenah juga. Betul. Begitu juga para kader yang diharapkan di tengah masyarakat bisa merepresentasikan Partai Golkar juga ke tengah masyarakat. Jadi masyarakat tidak salah bila mana memilih Partai Golkar. Gitu. Jadi mindset tentang Partai Golkar mungkin yang dulu-dulu itu udah hilang, Udah hilang. udah fresh. Ya, sudah segar, apalagi dengan kantornya juga yang berbenah, yang sudah semakin cantik.
Dan diharapkan juga semoga kader-kader dari Partai Golkar ini bisa benar-benar mewakili masyarakat. Amin Ya. gitu. Terakhir Mas Bagus, tentunya target ya di 2024 Partai Golkar DPD Kota Madiun akan seperti apa? Akan melakukan manuver apa saja nanti? Ini menarik ya. Kalau manuver belum lah, tapi Manuver belum. Tapi targetnya adalah bagaimana kursi Partai Golkar Kota Madiun naik itu dulu dalam Pileg 2024 nanti. Cara-caranya? Ya, strateginya? seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana meraih hati masyarakat, meraih simpati masyarakat agar percaya kepada Partai Golkar sehingga Golkar bisa menambah kursi di DPRD Kota Madiun. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Oke. Mas Bagus sudah hadir di studio kita Jawa Post TV untuk program spesial ya Generasi Berkarya. Kita harapkan semoga para kader Partai Golkar ini bisa benar-benar terus berkarya juga sesuai dengan nama partainya ya, Partai Golkar golongan karya. Para kadernya juga berkarya tidak hanya untuk karya sendiri tapi untuk karya yang bisa berimpact pada masyarakat banyak khususnya ya. Dan pastinya senang sekali untuk episode perdana di program spesial kita ya. Generasi Berkarya sudah terjawab semua pertanyaan terkait strategi-strategi dari Partai Golkar untuk Kota Madiun. Nantinya kita akan membahas lebih jauh lagi dengan teman-teman Golkar yang lain di program spesial yang sama Generasi Berkarya di next episode. So pastinya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jawa Post TV untuk mendapatkan berbagai macam informasi-informasi menarik dan juga edukasi untuk Anda pemirsa Jawa Post TV. Akhirnya saya Tora Andromeda serta dengan Mas Bagus mau pamitan dulu untuk episode kali ini Generasi Berkarya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.